Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Reza Palakai. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di video kali ini, saya akan membahas tentang para Wali Songo. Wali Songo merupakan tokoh Islam yang sangat berpengaruh dalam perkembangan Islam di Indonesia, khususnya Tanah Jawa. Mereka adalah para pendakwah yang menyebarkan ajaran agama Islam kepada para penduduk di Nusantara, mengajari berbagai pengetahuan, dan membangun pondasi mental bangsa kita ini. Sejarah Wali Songo sangatlah panjang dalam perannya menyebarkan agama Islam. Jika Anda membaca bukunya yang sering dijual di sekitaran makam para wali ini, maka Anda bisa menemukan berbagai informasi menarik di dalamnya. Kali ini akan dibahas tentang sedikit informasi sejarah perjalanan masing-masing para Wali Songo dan berbagai karomahnya yang ajaib dalam membantu menyebarkan agama Islam. Pertama, Sunan Gresik. Nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim, dikenal pula dengan Syekh Maghribi atau Kekek Bantal. Adalah seorang yang dianggap sebagai yang pertama menyebarkan ajaran Islam di Tanah Jawa. Ajarannya tepat pada masa Kerajaan Majapahit. Dipercaya bahwa Sunan Gresik bukanlah orang Jawa asli, namun beliau dimakamkan di Gresik, Jawa Timur. Karomah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik dipercaya ampuh dalam memohon turunnya hujan kepada Allah melalui sholat istisqa meskipun sedang kemarau. Syekh Maulana Malik Ibrahim pernah mengubah beras menjadi pasir untuk mengingatkan saudagar kaya yang pelit. Doa-doanya mujarab untuk menyelesaikan masalah dan mengobati penyakit masyarakat. Kedua, Sunan Ampel. Nama aslinya adalah Raden Rahmat, dikenal pula dengan nama Syekh Ibrahim Asmarakandi atau Bong Suihu, anak dari Sunan Gresik. Ajarannya yang terkenal adalah larangan untuk mabuk, judi, zina, maksiat, mencuri, dan berbagai tindakan buruk lainnya. Peninggalannya adalah Masjid Agung Demak. Karomahnya, muridnya adalah Mbah Soleh, seorang tukang sapu masjid, yang konon meninggal 9 kali. Ada bukti kuburan 9 di sekitar makamnya. Murid lainnya adalah Mbah Son Haji Bolong, yang melubangi tempat imam masjid untuk membuktikan pada warga bahwa arah masjid sudah betul, karena warga melihat kiblat dari lubang tersebut. Ketiga, Sunan Giri. Pendiri Kerajaan Giri Kedaton, dikenal pula dengan nama Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin, dan Joko Samudro. Pernah berguru pada Sunan Ampel, berdakwah dengan kesenian seperti jelongan, kublak suweng, gending. Karomahnya, Raden Paku memasukkan pasir ke kapal dan berubah jadi barang dagangan, dan memetik buah delima tanpa memanjatnya dan hanya memandanginya saja. Adu kesaktian dengan Begawan Minto dan menyadarkannya. Keempat, Sunan Bonang. Nama aslinya adalah Raden Maulana Makdum Ibrahim, putra Sunan Ampel. Dikenal dengan berbagai seni, mulai dari wayang, ilmu tasawuf, sastra, tembang tombo ati. Karomahnya, mengubah pohon aren jadi pohon emas, mengalahkan musuh dengan gending dan tembangnya tanpa menyentuh tubuh musuhnya, mengalahkan Brahmana dari India dengan keajaiban. Kelima, Sunan Derajat. Dikenal dengan nama Raden Kasim, Raden Syarifuddin, anak Sunan Ampel dan saudara Sunan Bonang. Ajarannya mendasar kepada sikap manusia di dunia, namun sangat mendalam, menciptakan tembang Mocopat Pangkur. Karomahnya, kala perahunya terbalik, beliau ditolong oleh ikan cucut dan talang, cakalang, memancarkan air dari lubang bekas umbi yang menjadi sumur abadi, memindahkan masjid dalam waktu semalam, membuat pohon siwalan menunduk untuk diambil buahnya, dan menyadarkan orang dengan tembang dan gamelan. Keenam, Sunan Kalijaga. Dikenal dengan nama Raden Said, Lokajaya, Syekh Meleye, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Beliau pernah merampok tongkat Sunan Bonang untuk diberikan pada orang miskin, namun dinasihati dengan baik. Akhirnya jati muridnya setelah memenuhi syaratnya untuk menjaga tongkat yang ditancapkan di sungai selama 3 tahun. Karyanya adalah lir-ilir, gundul-gundul pacul, dan beberapa kesenian lainnya.
Karomahnya, mengambil tumor dari perut penderitanya tanpa operasi, mengubah gula aren jati emas, dan punya amalan yang membuatnya sangat dekat dengan Allah. Ketujuh, Sunan Kudus. Nama aslinya adalah Said Jafar Shadiq Asmat Khan, pernah berguru pada Sunan Kalijaga. Membuat Masjid Agung Kudus, melarang penyembelihan sapi untuk menghargai penganut Hindu. Karomahnya, dapat menyembuhkan penyakit atas izin Allah. Kedelapan, Sunan Muria. Namanya adalah Raden Umar Said, putra dari Sunan Kalijaga. Ikut menyebarkan ajaran agama Islam di sekitar Jawa Tengah, khususnya Kudus. Kesembilan, Sunan Gunung Jati. Dikenal dengan nama Syarif Hidayatullah, berdakwah pada masa kerajaan Pajajaran dan Prabu Siliwangi yang terkenal. Karomahnya, mengubah pohon menjadi emas, berjalan di atas air, menyembuhkan penyakit, mengundang bala tentara. Dan itulah penjelasan ringkasan mengenai karomah Wali Songo dalam menyebarkan ajaran agama Islam. Mohon maaf bila kurang jelas dan kurang lengkap, dan mohon dimaklumi. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.